Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda di channel Bunda Gazandra. Oke teman-teman, jadi di video kali ini setelah sekian lama ya Bunda nggak bikin video, hampir setengah bulan ya teman-teman. Dan akhirnya hari ini Bunda udah bisa bikin video lagi untuk sharing-sharing seputaran warung sama kalian semuanya. Dan sebelum itu Bunda ucapkan salam sehat buat semuanya, dan semoga kalian semua diberikan kesehatan dimanapun berada dan selalu bahagia. Nah teman-teman, di video kali ini Bunda udah kelihatan agak fresh ya mukanya, nggak seperti video yang sebelumnya, masih agak pucat gitu. Jadi untuk sekarang alhamdulillah walaupun belum 100% sembuh, tapi Bunda udah bisa sharing-sharing lagi ya sama kalian. Dan sebenarnya kangen banget sama kalian, udah dari kemarin pengen bikin video tapi memang belum bisa. Dan ini juga pelan-pelan warung sudah mulai pelan-pelan diisi kembali setelah hampir 1 bulan gak keurus ya teman-teman. Dan di video kali ini Bunda bakalan berbagi tips lagi, berbagi cerita lagi tentang seputaran warung buat kalian semua. Nah di sini Bunda bakal ngebahas tentang kenapa warung itu selalu tombok ataupun sering tombok di saat kita belanja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk kalian yang baru gabung, like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya. Nah, kenapa sih kalau misalnya belanja tuh sering tombok? Ini beberapa komenan yang ada di video Bunda. Jadi banyak banget ya teman-teman yang komen, Bun, masalahnya itu banyak yang mengalami ya teman-teman, tentang kenapa kalau mau belanja, setiap mau belanja tombok lagi dan tombok lagi. Nah biasanya pemicunya teman-teman kenapa tombok itu biasanya misalnya itu faktor masalah yang terbesar di warung kelontong itu adalah dari bon ya teman-teman. Kalau misalnya modal kita banyak di bon, maka ya akan susah untuk warung modalnya berputar lagi, karena kan uangnya masih menunggu ya, karena mungkin belum dibayar sama yang ngebon kayak gitu. Dan biasanya kalau di warung itu ada juga yang nggak hanya utang barang warung, atau kadang mungkin ada yang hutang berupa uang ya teman-teman, dan itu sangat berbahaya buat warung. Nah kalau misalnya kebanyakan di bon ataupun di bon barang juga, terus nanti bayarnya lama, otomatis kita yang keteter ya teman-teman. Jadi kayak uangnya tuh stuck di bon dan kita nggak bisa belanja lagi, sedangkan barangnya tuh sudah mulai habis atau sudah mulai menipis. Jadi kan pastinya kita bingung. Dan ada lagi faktor lainnya adalah seperti misalnya barang yang belum laku, misalnya beberapa barang itu lakunya agak slow, agak pelan, jadi itu akan menghambat juga ya teman-teman. Jadi usahakan buat kalian belanjanya yang kira-kira cepat laku aja. Dan untuk solusinya, Bunda di sini ada solusinya yang mungkin bisa juga buat kalian coba ya, seperti misalnya kalian untuk menata lagi keuangan warung kalian. Misalnya kalian bisa belanja dengan uang yang seadanya sekarang. Misalnya kemarin-kemarin kalian sudah banyak yang di bon seperti itu, dan kalian nanti coba dirinci lagi, ditata lagi keuangan kalian. Misalnya modal yang awalan, misalnya kalian bisa belanja 1 juta 2 juta per sekali belanja gitu. Nah karena uangnya banyak yang di bon, mungkin sekarang berkurang. Nah misalnya kalian hanya punya uang 500 ya, kalian usahakan untuk yang uang 500 itu tetap bisa dapat barang yang lumayan komplit, tapi mungkin jumlahnya nggak sebanyak yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya kalian bisa beli 10 biji atau kartonan, nah untuk sekarang kalian bisa misalnya ambil 5 atau berapa, yang penting tetap pertahankan untuk kelengkapan warung kalian. Nah untuk memperbaiki keuangan juga seperti itu ya teman-teman. Saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya, sudah sering kali ya teman-teman untuk kalian coba untuk bikin pembukuan. Kalau yang misalnya belum bikin, kalian bisa coba cara Bunda di video Bunda yang sebelumnya untuk pembukuan simple ya, itu ala Bunda ya, versinya Bunda. Tapi kalian jika sudah melakukan pembukuan dengan cara kalian sendiri,
boleh juga itu diteruskan dengan versi kalian masing-masing yang menurut kalian mudah ya teman-teman. Tapi di sini Bunda hanya mengingatkan lagi untuk masalah bond. Sebenarnya orang itu kan beda-beda ya teman-teman. Kadang kalau misalnya kita tegasin, kadang mungkin ada orang yang gak suka, kenapa sih nggak boleh bond gini. Nah itu sebuah tantangan juga ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh serba salah gitu. Tapi saya pribadi memang saya beraniin untuk tegaskan ke pelanggan untuk supaya misalnya mau ngebond pun tidak melebihi batas dan juga tidak terlalu lama. Jadi kasih pengertian aja teman-teman. Jadi kasih pengertian kalau boleh bond tapi jangan lama-lama seperti itu, karena kasihan nanti saya nggak bisa belanja lagi. Mungkin ada beberapa orang yang bisa mengerti, tapi ada beberapa orang juga yang tidak memahami ya teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah Bunda dulu awal buka warung itu sempat juga seperti itu. Jadi kayak percaya aja gitu, dibon. Tapi lama kelamaan ternyata tidak enak dan itu berdampak ke warung. Jadi Bunda tegaskan setelah itu, dan alhamdulillah setelah itu sampai sekarang warung berjalan dengan lancar. Dan kalaupun ada yang bond mungkin di sekarang ini hanya 1-2 orang, itu pun nggak lama ya teman-teman. Paling lama itu paling 2 hari, karena memang Bunda tekankan seperti itu dan Bunda tegaskan seperti itu kepada pelanggan. Jadi biar sama-sama enak gitu ya. Jadi nggak terbebani juga dengan menunggu pas mau belanja bingung karena uangnya masih banyak di orang kayak gitu. Jadi masalah utama yaitu memang di perbonan ya teman-teman, dan itu banyak sekali komenan yang di video Bunda. Pasti masalah warung tidak berkembang itu terutamanya karena banyak yang dibon, dan juga mungkin kebutuhan yang harus dipenuhi ya teman-teman. Jadi banyak banget di komen videonya Bunda yang tanya, terus gimana Bun kalau misalnya penghasilannya tuh memang dari warung, jadi kebutuhannya juga dari warung. Jadi bisa aja teman-teman kalau misalnya memang sumbernya dari warung, tapi juga menyesuaikan ya teman-teman. Misalnya warungnya baru merintis, baru awalan kayak gitu. Misalnya kayak dulu saya warungnya masih kecil, karena modal saya juga awalannya kecil ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa semuanya saya tuh bergantung dengan warung ya teman-teman. Suami tetap kerja karena memang belum bisa mencukupi ya teman-teman, karena satu hari mungkin saya hanya menyimpan atau menyisihkan dari warung berapa gitu, misalnya 15.000, 20.000, mungkin 25.000 seperti itu. Jadi kalau untuk saya belum bisa, tapi kalau untuk kalian misalnya memang warung kalian sudah bisa mencukupi dengan target per hari, kalian bisa menyisihkan berapa untuk membantu kebutuhan pribadi, itu nggak masalah teman-teman. Tergantung kalian aja gimana caranya untuk memutarkan lagi keuangan kalian, gimana caranya kalian untuk mengatur keuangan warung kalian. Jika memang itu bisa untuk sekaligus membantu kebutuhan kalian sehari-hari, ya itu nggak masalah. Tapi kalau memang belum bisa, biasanya kita bisa tambahkan juga, seperti kita tambahkan dagangan lain, nggak cuman jajanan anak ataupun nggak cuman sembako ya. Kalian bisa juga tambahkan, mungkin kalau kalian ada waktu, kalian bisa jualan seperti minuman, gorengan, indomian, apa aja lah, yang penting bisa menambah pemasukan harian kalian. Jadi kalau memang kalian penghasilannya memang dari situ untuk kebutuhan kalian sehari-hari, itu juga bisa sangat membantu ya teman-teman. Kalau misalnya di daerah kalian belum ada yang jualan seperti sayur yang sudah matang seperti itu, kalian juga bisa coba untuk menambahkan itu. Mungkin beberapa bulan kemudian Bunda juga akan mencoba, karena alhamdulillah di sini kawasan kampus, mungkin Bunda akan mencoba untuk jualan sayuran yang sudah matang. Tapi belum tahu lagi ya teman-teman, karena kondisi Bunda sekarang masih belum bisa. Tapi kita lihat nanti, kalau nggak repot banget mungkin Bunda akan mencoba. Jadi buat kalian untuk yang
masih berjuang di seputaran warung, yang baru merintis, jangan patah semangat, tetap semangat. Sama aja dulu juga Bunda berjuang ya, dari yang modal sedikit hingga sekarang. Itu perjuangan dan itu nggak sebentar ya, termasuknya lama, pelan-pelan, tapi lama-lama kita tambahin seperti itu. Dan berkali-kali Bunda sampaikan juga, jika untuk kebutuhan sehari-hari memang kalau dari warung Bunda itu masih belum bisa 100% mencukupi, karena warungnya juga masih seperti ini ya teman-teman, masih belum yang besar, masih warung kecil. Jadi tetap harus, paling enggak suami masih harus kerja untuk mencukupi kebutuhan hari-hari. Nah oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit sharing dari Bunda buat kalian semuanya. Semoga kalian tidak bosan untuk menonton video-video yang Bunda buat. Dan buat kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa utamakan yang harus diprioritaskan ya teman-teman. Jadi salam sehat buat semuanya. Doa kalian untuk kesembuhan Bunda, alhamdulillah sekarang Bunda udah lumayan sehat ya, walaupun belum 100%, tapi sudah bisa menyapa kalian semuanya di sini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obah ora obah ora mama.